Parenting itu bukan hanya diketahui oleh orang tua saja atau yang sudah menjadi orang tua saja, tetapi parenting perlu diketahui oleh semua orang, semua kalangan, khususnya juga untuk para calon orang tua yang nantinya akan menjadi orang tua juga. Baru-baru ini kita juga mendapati kasus salah satu anak dari selebgram yang mendapatkan kekerasan oleh babysitternya. Dalam hal ini tentunya kita tidak bisa langsung menyalahkan beberapa pihak atau salah satu pihak internal dari orang tua. Untuk anak kok berani coba-coba? Tentu teman-teman tahu terkait pernyataan itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan ngaji bris bersama kembali, tentunya dengan topik atau tema yang sangat menarik, yang mana tujuannya adalah untuk kita sharing bersama, dan teman-teman pastinya sangat bisa untuk mampir di kolom komentar kami di bawah ini. Jadi mari ngaji bris bersama-sama. Teman-teman, melihat kita sudah masuk di tahun 2024 dan sudah semestinya kita mempersiapkan dan membangun generasi emas di tahun 2045, yang mana tentunya kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang semakin menegangkan seperti itu. Nah, dalam menghadapi tantangan masa depan, peran orang tua tentunya sangat krusial dalam hal ini terkait pola asuh atau yang biasa kita sebut terkait parenting. Namun di tengah dinamika modernisasi, bagaimana kita sebagai orang tua atau calon orang tua membangun pola asuh yang efektif dan mencetak generasi emas. Jadi mari kita jelajahi bersama dan secara seksama agar teman-teman lebih paham dan lebih tahu terkait pentingnya parenting. Parenting dalam bahasa artinya pengasuhan anak. Secara lengkapnya, parenting adalah sikap dan perilaku orang tua yang melibatkan perasaan serta pola pikir untuk mengasuh anak. Dan tujuan dari parenting ini adalah meningkatkan kesadaran orang tua bahwa mengasuh anak perlu pengetahuan dan tentunya tidak boleh sembarangan. Untuk anak kok berani coba-coba? Tentu teman-teman tahu terkait pernyataan itu. Jadi dalam hal ini parenting tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan, mempertemukan kepentingan dan keinginan antara pihak keluarga, masyarakat hingga pihak sekolah. Nah, baru-baru ini kita juga mendapati kasus salah satu anak dari selebgram yang mendapatkan kekerasan oleh babysitternya. Dalam hal ini tentunya kita tidak bisa langsung menyalahkan beberapa pihak atau salah satu pihak internal dari orang tua atau dari orang tua anak tersebut ya teman-teman. Jadi dari adanya kasus ini bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama sebagai muda-mudi yang nantinya menjadi calon orang tua dan kepada orang-orang tua yang sekarang memang sudah menjadi orang tua. Bagaimana evaluasi kita terkait pola asuh atau pola didik kita kepada anak-anak. Pentingnya parenting sangat penting. Nah, beberapa tips atau poin-poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama terkait mengenali tantangan modern. Nah, dalam hal ini tantangan modern yang kita geluti karena kita sudah masuk di era digital dan kita juga sudah disebut sebagai masyarakat digital, pengaruh media sosial yang pastinya dirasakan oleh anak-anak kita khususnya dan kita juga sebagai orang tua itu sangat besar. Jadi apapun tindak tanduk kita atau tindak tanduk orang lain itu sangat mudah diakses oleh anak-anak. Lalu adanya tekanan akademis yang didapatkan oleh anak-anak, entah dari lini usia balita, PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dan adanya ketidakseimbangan antara waktu kerja dan waktu bersama keluarga. Ini menjadi tantangan khusus di era modernisasi ini. Lalu selanjutnya adalah prinsip dari parenting. Teman-teman sudah tahu bahwa parenting itu adalah pendidikan kepada anak atau pola asuh anak. Jadi sudah seharusnya diketahui bersama. Contoh dari prinsip parenting adalah memberikan kasih sayang tanpa pamrih kepada anak-anak kita, lalu memberikan batasan-batasan tersendiri antara
waktu yang dibuat oleh anak-anak kita, misalkan memberikan batasan terkait lingkungan, teman, sampai dengan batasan-batasan waktu tertentu seperti jam pulang atau jam berangkatnya anak-anak, seperti itu. Dan mungkin kita sebagai orang tua harus menjadi contoh atau tauladan yang baik, karena perlu kita ketahui bahwasannya perilaku positif tidak langsung serta-merta dinilai positif juga oleh anak-anak. Begitu juga terkait perilaku negatif, tidak bisa serta-merta dinilai negatif juga oleh anak-anak. Jadi kita harus benar-benar terus mengevaluasi bagaimana cara kita mendidik anak, cara kita mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah pentingnya komunikasi. Teman-teman, kita sebagai makhluk sosial tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dipisahkan oleh komunikasi. Komunikasi timbul terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, dalam hal ini parenting khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak adalah komunikasi yang dibangun antara peran orang tua, antara ayah, ibu, dan anak-anaknya. Begitu juga dengan kakak dan adik, seperti itu teman-teman. Nah, dalam hal ini contohnya adalah mendengarkan secara empati, seperti keluh kesah anak kepada kita sebagai orang tua, atau pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita dari anak-anak yang dirasakan di lingkungannya, entah di sekolahan, entah di tengah masyarakat, ataupun di dunia kerja, seperti itu. Lalu memberikan umpan balik yang positif. Komunikasi berjalan ketika satu orang dengan satu yang lainnya saling berkaitan dan saling berhubungan. Tidak hanya satu komunikasi saja. Jika komunikasi berjalan hanya satu, itu tidak disebut sebagai komunikasi, seperti itu. Lalu memahami kebutuhan anak. Kita sebagai orang tua tentunya sudah tahu keinginan dan kebutuhan anak. Nah, dalam hal ini kebutuhan anak itu dilihat dari emosional ataupun fisik dari anak. Jadi kita sebagai orang tua tahu dong persisnya pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita sendiri. Selanjutnya menjaga keseimbangan. Dalam hal ini tentunya keseimbangan terkait waktu, yang mana dunia anak, berjalannya waktu, berjalannya umur pasti ada di fase pendidikan atau di ranah sekolah. Jadi menjaga keseimbangan antara pendidikan, eksternal kegiatan di sekolah atau ekstrakurikuler, dan waktu bersama yang dibuat dengan keluarga. Selanjutnya adalah kasih sayang tanpa pamrih. Kasih sayang tanpa pamrih dalam hal ini tentunya nggak usah muluk-muluk kita definisikan. Sebagai orang tua pastinya sudah tahu bagaimana kasih sayang yang dibuat dan diberikan kepada anak-anak. Nah, dalam hal ini ketika kita sudah memberikan secara maksimal kasih sayang kepada anak, anak juga akan timbal balik kepada orang tuanya atau orang-orang terdekatnya. Teman-teman, pasti sudah tidak asing dong dengan istilah Al-Ummu Madrasatul Ula, bahwa setiap ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tapi teman-teman perlu digarisbawahi dalam hal ini, peran pentingnya pola asuh atau parenting atau didikan orang tua kepada anak tidak hanya dilakukan oleh seorang ibu saja, tetapi bagaimana keseimbangan yang diciptakan terkait peran dan figur orang tua antara ayah dan ibu tentunya. Jadi dalam hal ini secara tanggung jawab besar memang dimiliki dan dilakukan oleh ayah dan ibu, bukan hanya salah satunya saja ya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah terkait kasih sayang tanpa pamrih tadi. Ketika kita sudah memberikan kasih sayang secara maksimal kepada anak, pasti ada timbal baliknya kepada kita dan anak juga kepada sesama. Lalu memberikan atau merasakan kepedulian yang lebih tinggi terhadap orang lain atau sesama. Selanjutnya membangun kemandirian. Dalam hal ini membangun kemandirian itu bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, atau pengalaman-pengalaman orang tua terdahulu kita. Jadi dalam hal mandiri, kita sudah semestinya ya, setiap manusia selalu berkembang dan tumbuh, tapi kita tidak pernah tahu takdir umur kita sampai kapan. Nah, dalam hal ini tujuan memberikan kemandirian adalah memberikan penyadaran bahwa anak itu tidak selamanya bersama orang tuanya, begitu juga orang tua tidak bisa selalu bersama dengan anaknya. Ada suatu waktu yang nantinya mereka berpisah dan tidak bersama gitu. Jadi dalam hal ini akan menciptakan dan memberikan kemandirian tersendiri kepada anak dan tentunya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Teman-teman juga pasti nggak asing dengan istilah buah jatuh
tidak jauh dari pohonnya. Apa-apa yang diberikan orang tua kepada anak, terlebih didikan, pola asuh secara lisan, perbuatan, ataupun pikiran, akan berdampak besar kepada kehidupan dari anak itu sendiri. Jadi ini adalah PR untuk kita semua teman-teman, bukan hanya parenting itu bukan hanya diketahui oleh orang tua saja atau yang sudah menjadi orang tua saja, tetapi parenting perlu diketahui oleh semua orang, semua kalangan, khususnya juga untuk para calon orang tua yang nantinya akan menjadi orang tua juga. Jadi PR kita bersama, dan poin pentingnya adalah ketika ada kasus-kasus yang muncul di permukaan yang kita bisa dengar di semua media sosial, itu bisa jadi bahan evaluasi kita untuk kritis terhadap kehidupan, bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah teman-teman, parenting ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan terus membangun kesadaran, kesabaran, dan dedikasi yang tinggi tentunya, yang bisa diimbangi dan dibantu dan diusahakan tidak hanya beberapa pihak saja, tetapi semua pihak terlibat dalam hal pentingnya parenting ini. Dan dalam hal ini, parenting akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, yang lebih efektif, dan menjadikan generasi-generasi muda harapan bangsa menjadi lebih baik lagi. Jadi mari bersama-sama untuk membangun generasi emas menuju tahun 2045, menjadi generasi muda bangsa yang lebih baik lagi. Untuk teman-teman yang merasa relate dan merasa memang penting terkait parenting, silahkan mampir di kolom komentar kami dan memberikan tagar tersendiri seperti pentingnya parenting atau parenting menjadi nomor 1 di ranah keluarga atau yang lainnya. Baik teman-teman, jangan lupa untuk subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Teman-teman bisa like, share, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.